Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Gimana kabarnya? Semoga baik-baik saja ya. Hari ini saya nggak bahas tentang tidur dulu deh, ya. Karena bosen ya bahas tidur meskipun judulnya tidur nyenyak, ya. Pun nggak apa-apa. Hari ini saya akan bahas terkait dengan kerontokan rambut. Kok rontok rambut ya? Karena selain hipnikjar, ya qadarullah ada ujian lain yaitu rontok rambut. Jadi memang sebenarnya kerontokan rambut dan gangguan tidur itu bagi saya sudah bersahabat gitu ya. Jadi begini, sebenarnya kan saya cerita di YouTube ini gitu kan tentang gangguan tidur saya sejak dulu gitu kan. Nah, saya udah cerita runutan gangguan tidur. Sekarang tentang rambut rontok ini. Ya, ini bermaksud bukan untuk mengeluh dan sebagainya, cuman untuk sharing aja. Jadi rambut rontok itu sebenarnya saya dulu pernah mengalami waktu usia saya 14 tahun, yaitu waktu SMP ya kelas 3. Itu dulu rambut saya sangat tebal gitu kan, atau masih kecil. Kemudian tiba-tiba malam itu kan sakit panas ya, sakit panas dan nggak bisa tidur juga. Tiba-tiba pas bangun itu rontok rambutnya gitu kan. Mulai saya keramas kok banyak banget yang rontok gitu kan, mulai berguguran tuh rambut tuh. Nah, ketika rambut saya rontok, zaman dulu tuh belum secanggih sekarang, belum ada yang kayak gini-gini nih, minoxidil ini. Itu belum ada. Dulu masih hair tonic yang harganya juga mahal ketika itu. Ya, dan juga kita belum tahu itu bisa menyembuhkan atau enggak gitu kan. Dan ketika itu saya nggak ke dokter kulit, ya sudah, saya cuman ya berpasrah aja ya dari SMP kelas 9 sampai SMA kelas 11 ya kalau nggak salah, ya hampir setahun lebih lah, ya setahun lebih, 1,5 tahun itu rambut saya rontok. Meski begitu rambut saya nggak habis gitu kan. Nah, kemungkinan ketika rontok pun ada pertumbuhan rambut-rambut baru ya ketika itu, dan ketika itu pun mungkin regenerasi pun masih cepat ya. Nah, ketika setelah rambut rontok di zaman-zaman itu sangat lama jaraknya, itu sekitar tahun 2010-an ya rambut saya terakhir rontok. Kemudian qadarullah 10 tahun lagi di tahun 2020 bulan Juli, tahun 2020 bulan Juli itu tiba-tiba rambut saya kembali rontok ya. Saya nggak tahu penyebabnya apa dan mulai penipisan di situ ya. Akhirnya pada bulan itu pun saya dulu belum pakai obat kayak gini ya, minoxidil itu belum saya pakai. Tapi dulu tuh saya pakainya adalah ya minyak kemiri, kemudian minyak zaitun gitu kan. Atau saya pakai air ruqyah yang saya buat sendiri, yang dari mana air itu saya bacakan ayat-ayat ruqyah seperti Al-Fatihah, An-Nas ya, dan ayat-ayat lainnya. Ya, apakah ada hasilnya? Ya kadang berhasil kadang enggak gitu ya. Kadang ada di suatu hari di mana rambut itu rontok banyak, dan di hari lain rambut itu nggak rontok ya. Puncak-puncak rontokan rambut itu ketika saya kena COVID tahun 2021 dan dirawat di rumah sakit. Itu sangat banyak rontoknya ya, bahkan saya beginiin aja itu pasti rontok. Ini aja rontok, sangat lemah sekali rambut, sangat berminyak, sangat lemah. Dan ketika itu saya khawatir takutnya habis rambut, akhirnya saya pakai aja nih minoxidil sama biotin. Biotin jarang saya minum juga ya. Ini saya tidak pakai resep dokter ya, saya beli aja online di orang yang terpercaya tentunya ya. Kalau menurut saya ini kan obatnya obat luar, bukan obat-obat seperti obat tidur ya, obat saraf itu ya, yang mana efeknya kan kalau obat saraf kayak alprazolam atau apa itu pasti besar, maka harus ada rekomendasi dokter ya. Kalau obat kinian kan ya, setahu saya, sepemahaman saya, dia kan cuma di sini dipakai di kulit ya. Adapun biotin itu kan hanya sekedar vitamin suplemen, jadi nggak terlalu besar dampaknya. Nah, kalau teman-teman lihat itu, nah ini rambut saya nih, kalau lihat dari sini memang tidak nampak gitu kebotakannya ya. Ya, saya juga nggak tahu kenapa, itulah kekuasaan Allah ya. Udah 2 tahun rontok tapi nggak botak-botak juga, nggak apa-apa, itu bagus justru. Nah di sini nih, ini kan ada nih pattern kayak hilang-hilang itu, penipisan, thinning ya.
Kemudian dilihat di sini pun ada sebenarnya nih. Tuh, di sini tuh ada tuh. Ini tining-tining juga. Jadi kalau di sini apalagi di belakang-belakang ini. Ya, jadi kan ini polanya itu kelihatannya pola M. Di sini menghilang, di sini juga menghilang. Nah, kalau ini botak ini dibiarkan saja, pasti nanti ini hilangnya semakin banyak. Gitu kan. Nah, kalau di sini memang nggak kelihatan gitu kan. Nah, cuman saya ini begini aja konsepnya. Ya. Kalau saya pakai minoxidil itu sehari sekali setiap malam mau tidur. Cuman kalau parah, lagi rontok parah lagi, itu saya bisa 2 kali pakainya. Ya. Ya kan? Nggak tahu kenapa. Apakah karena faktor usia ya, usia yang semakin menua kan memang ada kemunduran di hairline, ataukah karena masalah hormonal. Karena biasanya kalau rontok itu biasanya karena masalah hormon, yaitu hormon DHT. Jadi DHT itu menyerang rambut-rambut kita. Ciri-cirinya apa? Ciri-cirinya itu biasanya rambut yang mudah rontok atau orang yang DHT-nya tinggi itu gampangannya rambutnya mudah-mudah lepek. Ya, mudah-mudah lepek, pokoknya lemes gitu ya. Begini aja ditarikin tuh langsung hilang, rontok-rontok gitu. Ya. Itu aja sih. Sebenarnya kalau teman-teman yang mengalami rambut rontok di sini, ya saran saya sih ya bagus ya pakai minoxidil aja. Itu nggak bahaya kok, murah juga harganya ya. Atau kalau pakai biotin boleh biotin ya. Saya nggak pakai yang terlalu banyak juga ya, nggak pakai yang katanya pakai dermal roller atau pakai Vinimax atau apa. Saya pakai Vinimix malah jadi bentol-bentol itu di bagian ketiak, kayak di sini gatal-gatal juga. Minox aja sih kalau saya, setiap hari minoxidilan aja setiap malam, setiap mau tidur minoxidilan. Kemudian udah begitu aja ya. Dan alhamdulillah sih rontoknya berkurang. Nggak tahu nih kalau penambahan rambutnya ada atau enggak, teman-teman lihat sendiri tuh. Ini kan ada rambut juga kan. Saya nggak ngerti juga bagaimana lihat penambahannya, kan itu harus dicek mungkin ya di secara ilmiah juga ya. Itu aja sih. Dan ya jangan putus asa ya teman-teman yang memiliki rambut rontok gitu ya. Yang penting jangan sampai botak aja. Nah, botak itu sulit nanti ditanganin. Ya, semoga teman-teman sehat selalu. Barakallahu fikum.